Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Adi Saputra dengan NIM 2110785, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi COVID-19 dalam perspektif sosiologi komunikasi. Memasuki era 2020, masyarakat global termasuk Indonesia dihebohkan dengan sebaran virus bernama Corona atau yang lebih terkenal adalah COVID-19. Kasus dan awal mula penyebaran COVID-19 ini ditenggarai berasal dari kota Wuhan, Cina. Sebaran sulit terdeteksi menyebar ke seluruh pelosok dunia sehingga Corona berdampak sangat serius terhadap tata pola pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keagamaan, termasuk dengan hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampaknya terhadap pendidikan. Nah, jadi pendidikan pada saat masa COVID-19 ini mengadakan dengan Zoom meeting atau kelas virtual online. Namun pembelajaran daring atau jarak jauh memberikan pengalaman yang bermakna tanpa terbebani tuntutan menuntas seluruh capaian kurikulum dengan kenaikan kelas maupun kelulusan. Namun pembelajaran daring dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk pertimbangan kesenjangan akses fasilitas belajar di rumah. Nah, namun ada beberapa pihak yang harus berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, yaitu yang terutama adalah guru dalam untuk mendesain pembelajaran daring bagi siswa atau mahasiswa juga berperan penting untuk memastikan pembelajaran menjadi menyenangkan, penuh makna, atau aktivitas kreatif dan kritis dan mampu membuat siswa secara mandiri. Nah, namun dalam proses pembelajaran jarak jauh ini terdapat bisa menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, karena akses media pembelajaran antara anak dari keluarga ekonomi yang mampu dan yang dari kalangan tidak mampu untuk membeli smartphone atau kuota, banyak juga yang tidak mampu dalam memfasilitasi untuk pembelajaran tersebut. Banyak para murid yang ketika sedang pembelajaran jarak jauh ini tidak fokus, bahkan sampai tertidur ketika berada dalam Zoom meeting, sehingga tidak terlalu efektif juga dalam pembelajaran. Bahkan sampai banyak anak yang masih kurang paham terhadap materi yang disampaikan oleh guru atau dosen karena terkendala jaringan yang tidak stabil di daerah, terutama di daerah yang terpelosok jauh dari kata sinyal bagus gitu kan. Namun jika dilihat dari perspektif lainnya juga, dalam keadaan darurat COVID-19 ini, kegiatan belajar mengajar melalui media sosial atau daring, virtual, online memang pas pada saat kondisi seperti sekarang, pada kondisi COVID-19 ini, karena proses belajar mengajar tidak harus melakukan kontak fisik secara langsung, namun hanya bertatapan dengan media online seperti Zoom meeting atau via WhatsApp. Namun juga proses belajar mengajar bisa melalui media daring, namun ada juga permasalahan sosial yang diakibatkan COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi para siswa dan mahasiswa terkait belajar di rumah. Para siswa mengeluh akan belajar di rumah dipenuhi dengan tugas rumah yang diberikan oleh oleh masing-masing guru atau dosen terlalu banyak, sedangkan
bagi mahasiswa yang mengeluhkan bahwa pertemuan daring banyak terkendala oleh jaringan teknologi yang kurang memadai untuk diri sendiri dan hingga sinyal. Selain itu pula kurang efektifnya belajar di rumah karena mereka belajar otodidak sendiri tanpa lebih lama berada dalam bimbingan guru secara offline atau tatap muka di sekolah atau maupun di kampus. Jadi kesimpulannya dalam perspektif sosiologi komunikasi ini, pembelajaran jarak jauh itu adalah hal yang baik karena untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, karena pada saat itu juga Indonesia sedang mengalami darurat COVID-19 sehingga perlunya pendidikan yang berjalan dan tidak menambah angka kenaikan COVID-19 di kita, dan juga mengajarkan kita untuk hidup bersih, sehat, dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.